perjuangan ini adalah warisan. Wadah ini harus ramah. Sakit seperti itu masih ngaji ke wilayah-wilayah. Mudah-mudahan ini menjadi keteladan. Mengalami eksodus ditinggalkan oleh yang itu, kita perbaiki dari yang rusak tadi, kita tambal dari orang-orang yang iseng-iseng tadi itu, ya. Kita poles, kita cat, kita bikin itu mengkilau dengan apa? Bersinarnya budaya berilmu. Nama lengkap Haji Patawi dengan gelar SAGMM. Wakaf itu adalah wakfun, berhenti, atau juga habsun, menahan. Nama lengkap Muhammad Irfanuddin Kurniawan, STHI MAD. Nah, kaitannya dengan manajemen pesantren yang saya alami, kemudian yang saya lihat dan saya rasakan, memasuki sidang pleno kelima berupa rencana kerja 2021-2022. Memakarkan rencana program kerja Yayasan At-Tazkir untuk tahun periode 2021 sampai 2022. Fokus kita di tahun ajaran 2021 sampai tahun 2022 divisi usaha dan UMKM. Kenapa saya fokus ke UMKM? Kita belum membentuk PT ya. Kita masih embrio tadi. Jadi UMKM yang kita tekankan. Ada pemasukan untuk yayasan. Nah, poin pertama di bidang ini tetap melanjutkan usaha yang sudah berjalan di periode tahun sebelumnya. Penjualan madu ru'yah, sari rempah, dan teh rempah ini kita tekankan kembali, kita lanjutkan. Penjualan kemeja tetap, kamis dan kaos, penjualan kalender tetap, usaha sauna tetap. Nah, kita lanjut ke poin kedua, apa improvisasinya? Apa usahanya atau tambahannya apa? Nah, kita tidak terlalu banyak karena kita harus fokus dulu ya. Kalau terlalu banyak bidang usaha nanti jadinya ngambang. Jadi kita tetap mengembangkan usaha, kemeja, kaos, gamis, tapi konsumennya bukan lagi internal untuk At-Tazkir lagi, bukan. Brandnya At-Tazkir, tapi nanti kita kembangkan untuk khalayak umum. Jadi nanti ada brand At-Tazkir, kita tapi untuk konsumsi umum, tidak hanya label At-Tazkir seperti sekarang kan khusus At-Tazkir dipakai buat acara At-Tazkir, tidak. Jadi untuk ekspansi bisnis kita mulai membuat kaos-kaos, baju gamis, kemeja koko yang untuk umum, dijual secara umum. Itu nanti lewat media-media internet kayak Shopee, Lazada, itu akan mulai diaktifkan. Kita mulai bergerak di kuartal 1 nanti, tahun depan. Terus sederhana tapi lumayan, kita akan mulai membuat gantungan kunci dan stiker atau souvenir-souvenir lain. Itu akan kita mulai gerakkan, karena ini belum berjalan 1 tahun ini. Itu kita akan gerakkan. Terus ada ide tahun lalu tapi belum kita realisasikan, yaitu usaha ternak lele. Ini nanti mungkin dari tim Ustadz Muhyiddin, tim Jati Uwung juga sudah sempat memaparkan, nanti akan bergerak, kita pakai di belakang ini, di tempat ayam kalkun dulu. Rencana di situ untuk aktivitas para santri yang nginap di sini. Jadi ada berapa lahan yang kita maksimalkan. Terus saya sudah diskusi juga dengan Ustadz Maulana, Lurah Taklim, masa sauna saja ini? Oke, kata beliau akan mengembangkan sauna ini, ada tempat refleksinya, bekamnya, dan terapi listrik. Jadi jangan stuck di usaha lama yang nggak ada pemasukan tambahan, kata saya. Jadi kita akan sauna ini dikembangkan ke refleksi, bekam, dan terapi listrik. Memang nggak terlalu tapi perlahan kita mulai harus ada improvement, ada peningkatan. Nah, langkah-langkah ekspansinya apa? Ini UMKM ini seperti penjualan madu, sari rempah. Kalau ingin masuk ke apotek-apotek atau ke minimarket, kita harus persiapan ini seperti yang disampaikan Ustadz Ozi sama Mas Harmono. Ada izin dari Departemen Kesehatan. Kita lagi urus ini untuk usaha UMKM, perizinan.
Nah ini sedang diurus, targetnya kuartal 1 tahun depan kita udah selesai sehingga kita bisa mengembangkan ini pasarnya lebih banyak. Jadi bukan di jemaah taskir lagi, kita juga udah bisa nanti masuk ke apotik atau ke minimarket. Poinnya di sini, di izin usaha ini biar bisa masuk. Terus promo produk ini lebih agresif di media sosial. Karena di media sosial kita nggak perlu bayar tempat, nggak terlalu bayar banyak orang ya. Kita bisa lewat Instagram, WA Group, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Terus pemanfaatan jaringan ataskir di daerah-daerah kita akan mulai tingkatkan tahun depan. Misalnya di Bali mungkin Ustadz Nur Said ingin menjadi ini penampung madu kita, sari rempah, kemeja dan kaos bisa. Atau di Palembang Ustadz Ghazali jemaahnya ada yang mau. Nah itu kita mulai efektifkan. Kemarin 1 tahun pertama karena baru launching, jadi geradak dulu yang penting jadi duit gitu. Nah sekarang kita mulai bikin skema gitu, mungkin skema cara perjualan yang lebih efektif bagaimana. Terus tidak tertutup kemungkinan kita akan masih membuka peluang kerjasama dengan berbagai pemodal untuk bidang usaha baru yang menguntungkan. Sempat kemarin Gus Agung bilang ada kerjasama dari pengusaha Cina untuk dana CSR. Ada rencana pembuatan bengkel-bengkel otomotif, tapi itu masih wacana. Tapi ini penjajakan ini akan mulai bergerak tahun depan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan ini mulai dikembangkan. Kita mencari pemodal untuk bekerja sama usaha baru yang menguntungkan. Nah, jemaah kita di Jabodetabek seperti Mas Danang itu punya usaha fabrikasi mesening. Nah, itu saya juga lagi mau ke sana, mau meninjau apakah usaha, karena saya kerja di bidang pengeboran, ini saya lagi juga bikin peralatan, apakah itu nanti bisa kerjasama dengan workshop beliau, beberapa keuntungannya disalurkan ke yayasan. Jadi ada usaha baru yang akan kita kembangkan. Memanfaatkan juga usaha-usaha dari jemaah kita yang ada di sekitaran Jabodetabek. Oke, itu pemaparan rencana kerja untuk divisi usaha dan UMKM. Selanjutnya mungkin ke slide kedua, Pak Armono. Oh ini belum diubah ya. Ini divisi sosial dan pendidikan. Masih masalah klasik ini yaitu pendidikan informal santri di Talim Pusat. Ini memang belum ada peningkatan signifikan. Jadi santri-santri yang menginap di sini pemahamannya dan perannya masih kita maksimalkan. Terus meningkatkan peran serta pembina ustadz di sekitar taklim pusat ini untuk mendidik santri yang ada. Nah ini sangat penting ya, mungkin ustadz-ustadz di taklim pusat kita minta perannya itu ada santri di sini, mungkin dibiasakan wirid. Waktu dulu saya baru ngaji tahun 2000-2001, sambil kuliah itu saya dididik oleh pembina saya itu seminggu itu 2 kali wirid bersama, 2 jam, 3 jam. Nah ini mungkin nanti para pembina di sini, para santrinya mungkin dilatih seperti itu gitu. Kalian pemahaman yang lain. Terus tetap kita membuka menambah santri baru di taklim pusat. Ini masih terus berjalan. Terus ada hal baru yaitu pengembangan madrasah diniyah. Tetap kita lanjutkan. Apa improvisasinya yang akan kita mulai kembangkan tahun depan adalah penambahan murid baru dan fasilitas. Sekarang mahasiswa muridnya itu ada sekitar 50-an lebih, tapi masih terbatas, kelas dan peralatannya masih sangat terbatas. Ini kita mau tingkatkan. Ya. Terus dari Ustadz Maulana menyarankan ada program ikhtifalam, atau nanti tiap tahun ada panggung kreativitas para santri ini, sehingga nanti mengundang masyarakat sekitar. Jadi ada aspek sosialisasi ataskir, bukanlah pengajian tertutup gitu loh. Kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jadi kita kenalkan dengan mulai merangkul para orang tuanya, mengaktifkan kegiatan para santri yang aktif di sini. Terus peningkatan legalitas madrasah diniyah. Ini kan belum dilakukan seperti yang kata Ustadz Ozi, ini masih proses. Nah ini jadi program kita. Jadi madrasah diniyah ini udah harus ada legalitasnya. Sementara ini pendidikannya gratis semua, untuk menarik masyarakat sekitar, cuman legalitas kita masih mengurus ya. Kira-kira berapa bulan ini Ustadz Ozi proses ini legalitas? Itu bisa 6 bulan lah ya, sekitar 6 bulan ya. Ya karena kurikulum harus dibentuk dan yang lain-lain ya. Oke.
Terus kita yang poin ketiga adalah pengembangan kegiatan sosial masyarakat. Ini juga inovasi baik dari Ustazah Vicky ya. Mulai adanya program Jumat Barokah. Ini cukup berjalan efektif, jadi menyedot peran serta jemaah-jemaah di sekitar taklim. Ya. Terus persiapan ini juga ide yang akan kita realisasikan. Tahun lalu ada tapi belum terrealisasikan. Jadi kita ini masuk jadi agenda kita tahun depan. Tim tanggap bencana Ataskir. Ini multitask ya, banyak fungsinya. Apakah itu bencana mungkin banjir, longsor, termasuk sekaligus sidak-sidak ke kantong-kantong kemiskinan. Seperti mungkin yang pernah diterapkan beberapa taklim daerah seperti Gerahayoni Denpasar. Sebenarnya ini berjalan, cuman belum resmi. Jadi kita bikin tim khusus nanti untuk tanggap bencana. Oke. Terus yang keempat adalah program pemotongan hewan kurban. Selama ini masih sistemnya dadakan ngumpulin duangnya. 1,5 bulan kumpulin. Nah, sekarang kita rencana Januari at least atau at most atau paling lambat Februari kita mulai bikin program tabungan korban. Dan satu lagi penekanan dari Ketua Yayasan Gus Agung bahwa distribusinya jangan hanya di taklim pusat. Dan itu sudah kita lakukan tahun kemarin, kita mulai lempar 2 ekor kambing kurban ke taklim Yai Gino di Wonosari sama taklim Ustadz Nuri. Kemungkinan tahun ini jika ini berjalan, program tabungan berjalan, kita bisa jadi 5-7 daerah kita akan kita support. Karena seperti Yai Gino katanya kemarin itu nggak ada sama sekali daging kurban katanya. Alhamdulillah ada dari kita. Ustadz Nuri juga begitu. Nggak ada katanya di daerahnya itu, di sekolah kali nggak ada yang kurban. Alhamdulillah kita bisa bantu. Nah, kita berharap makin banyak kontribusi dari pusat ke daerah. Jadi sinergis penggalangan dana dari pusat kita mulai pelan-pelan distribusikan ke daerah-daerah. Memang belum maksimal, tapi kita pelan-pelan mulai sambil mencari nanti titik ideal ya. 2 tahun, 3 tahun berjalan, insya Allah mulai berjalan. Oke, mungkin itu dari Divisi Sosial Pendidikan. Kita lanjut ke program kerja untuk divisi aset dan pengembangan aset. Ini juga cukup krusial. Kenapa cukup krusial? 1 tahun terakhir setelah muktamar ini juga sempat dibahas, tapi pergerakannya kok nggak ada gitu ya. Ternyata banyak sekali jelimetnya. Status beberapa aset, poin pertama ini yang akan dimanfaatkan, kita tingkatkan statusnya, karena ternyata pengurusan perizinan itu butuh dananya nggak sedikit. Jadi status-status aset yang bersifat wakaf ini belum ada legalitasnya, terus ikrar wakafnya belum ada, penerbitannya belum ada. Jadi terkait dari presentasi dari Pak tadi ya, pemateri kita, ini nyambungnya ke sini. Kita belum mendata juga dari daerah-daerah taklim daerah itu mana yang mau diserahkan ke yayasan, juga kita belum data sama sekali. Nah, ini mungkin nanti kita bergerak lebih aktif. Targetnya ini paling nggak separuh aset yayasan ini kita udah bisa selesaikan. Termasuk sumbangan dari jemaah Surabaya ya, itu juga kita legalitasnya belum sama sekali, ikrar wakaf belum. Yang di MAUK ini juga ini nanti pusat pendidikan YPI Ataskir yang kita fokuskan nanti di wilayah MAUK juga ini statusnya juga belum kita selesaikan. Jadi kendalanya di situ. Nah, kemarin kita sempat cari dana juga belum terjual gitu dengan harga ideal. Jadi kita sudah berusaha, cuman memang ada beberapa aset yang ingin kita jual, ternyata harganya jauh karena mungkin kena pandemik. Kita tahan dulu, kita turun, belum kita jual. Harganya benar-benar ini ya jauh. Nah, jadi peningkatan status beberapa aset, terus terkait berapa program wakaf itu nanti akan difokuskan di daerah MAUK. Kita punya 10.000 meter persegi ya, ditambah 4.000 ini ya, 4.000 meter ya. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah banyaknya aset kita itu akan rencana kita manfaatkan memberi benefit lebih bagi kelangsungan yayasan. Misalnya ini kan di Pandeglang kita ada lahan kosong. Nah, ini kan belum dimanfaatkan, apakah alih fungsi lahannya mau disewakan atau ada teknologi pertanian dari beberapa jemaah kita yang ahli pertanian, ini kita masih akan kita tingkatkan statusnya. Sementara ini
ini nggak bergerak nih, belum bergerak sama sekali nih, karena kesibukan kemarin nyari uang cash flow perusahaan, cash flow yayasan aja kita lumayan, bulanan yang lain-lain, sehingga kita nggak sempat mikir ke sini. Ternyata untuk ngurus aset saja, ini dananya juga nggak sedikit ternyata. Saya sempat konsultasi dengan Bendum, kemarin mau legalitas mau, waduh, ternyata untuk itu aja puluhan juta juga, duit dari mana, sedangkan kita tiap bulan aja masih gali lubang, tutup lubang, nah itu. Oke, itu mungkin divisi aset dan pemaset ini kemungkinan akan ada pergerakan. Insya Allah mudah-mudahan di Konkernas tahun depan paling enggak status 1, 2 sampai 3 ini udah ada, paling tidak. Ya. Oke, lanjut. Terus divisi humas dan publikasi ini juga belum maksimal. Ya, ini pembuatan website sampai sekarang belum ada. Kenapa ini cukup substansi? Website ini adalah pemaparan seluruh aktivitas yayasan maupun majelis taklim, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Jadi nanti kita butuh kontributor-kontributor di daerah, para pembina juga udah mulai menunjuk orang-orangnya yang bisa memberi informasi kegiatan per bulan atau per 3 bulan di Lampung apa. Nah, nanti dimasukkan ke website sehingga kita mulai bersifat terbuka gitu. Mungkin kegiatan sosial rutin. Nah, jadi ini sebagai informasi bahwa kelihatan At-Tazkir ini bergerak dan hidup. Nah, ini poin kedua adalah pemaksimalan publikasi kegiatan At-Tazkir secara terintegrasi, baik kegiatan-kegiatan di pusat maupun di daerah lewat media sosial, WA Group, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun pemanfaatan majalah dinding di taklim pusat dan daerah. Sementara ini kalau kita lihat di Instagram saya lihat itu masih di seputar taklim pusat. Nah, kita harus mulai tingkatkan dari daerah-daerah pun kita harus akomodir. Bahwa ini kita nggak tahu nih, di Samarinda itu ngapain aja 3 bulan kemarin. Kita kan nggak ada yang tahu. Di taklimnya Ustadz Amir ngapain aja 3 bulan. Nah, ini harus ada. Ini kontributor informasi mulai kita integrasikan. Kalau nggak ada integrasi ini, ya begitu aja. Antara pusat aja, daerah aja. Jadi nggak ada integrasinya, nggak ada. Nah, kalau ingin besar kan kita harus ada jaringannya, ada integrasinya, ada penyatuan. Sehingga kelihatan bergema, kegiatan daerah dan pusat itu terintegrasi semua. Jadi ini sangat penting, divisi humas publikasi memang harus lebih aktif. Kita butuh orang-orang, tim IT dan tim kreatif untuk pengembangan ini. Terus divisi SDM dan organisasi, ini masih wacana, ini kemungkinan akan bisa direalisasikan, yaitu persiapan pembuatan kartu identitas anggota. Terus yang kedua adalah memaksimalkan fungsi organisasi. Di antaranya adalah ini, ada waktu tahun lalu kita pembentukan yayasan itu ada beberapa personalia yayasan yang keluar dan ini kita belum isi. Ada kekosongan di pengurusan. Nah, ini akan dilakukan pengisian kepengurusan. Terus ada rencana kita meningkatkan kualitas SDM di organisasi melalui pelatihan atau training leadership dan teamwork. Karena yayasan ini sifatnya adalah motor pencari mesin ekonominya bergerak. Nah, ini orang-orang di dalamnya harus kita asah skillnya. Mungkin di majelis taklim skill yang ditingkatkan adalah lebih cenderung ke dakwahnya, pola dakwah, wirid spiritual. Tapi kalau di yayasan kita tambah di sini leadership, teamworknya. Bagaimana efektifnya orang-orang di yayasan ini benar-benar mengelola seluruh aset. Itu kalau tanpa ada peningkatan soft skill, keahlian, tanpa ada training, ya begitu-begitu aja. Nah, ini di yayasan ini tanggung jawab kami akan meningkatkan kemampuan orang-orang di yayasan yang aktif agar bisa menjalankan organisasi lebih baik. Itu harus ada training tiap tahunnya, harus ada. Mungkin itu aja program kerja tahun depan. Kembali kami silakan ke moderator. Sekian saja, akhirul kalam. Jika ada salah dan khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.